warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu, kedengeran enggak? Bismillahi alhamdulillahi la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan sahibul bait wa sahibul musibah, keluarga besar daripada almarhum Bapak Arif Darmawan bin Usman, yakni yang mewakili orang tua kita yang tercinta Bapak Haji Murdani, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahkan kehidupan beliau. Mudah-mudahan senantiasa Allah permudah segala urusan-urusan beliau, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat kepada beliau agar senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kepada para tokoh agama, para tokoh masyarakat, hadir pula di sini Al-Mukarram Al-Ustadz Burhanuddin selaku tokoh juga ketokohan. Jangan rokok sebutnya. Jauh dari seberang sana beliau alhamdulillah masih bisa hadir ke tempat yang mulia ini, majlis takziah. Mudah-mudahan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Burhan senantiasa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu yang hadir di malam takziah ini, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kalau hadir, Bapak Haji Majuk yang alhamdulillah masih eksis, beliau sepuh beliau, tapi alhamdulillah masih bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu. Puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, walaupun sudah terlupakan almarhum pada saat meninggal dunia, tahu-tahu 40 hari diundang lagi. Alhamdulillah, lumayan kita makan besek lagi. Beseknya mau enak, isinya yang enak. Salawat dari ring salam tak lupa pula kita curahkan kepada kariban junjungan kita, penghulu kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan para sahabatnya dan para tabi'innya, dan insya Allah
kita yang hadir di malam takjil termasuk golongan min ahlil khair yang nantinya di yaumil kiamah kita ini kumpul di raudhah min riyadil jinan. Bo, mau kumpul di surga apa di mana? Itu cakep banget jawabannya. Kita yang mungkin awam karena agama, mungkin yang malas-malasan karena agama, mungkin yang malas-malasan karena ibadah, kita berharap sih mudah-mudahan raudhah min riyadil jinan menempati kita semua, maka kita dimasukkan dalam ahli surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah takjil yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah kematian, tidak luput dari setiap hidup manusia ini akan mendapat gilirannya masing-masing. Enggak tua, enggak muda, enggak bocah, enggak anak-anak, pasti menemukan yang namanya sebuah kematian. Jangan beranggapan badan kita masih sehat, kuat, gagah. Tetangga saya kemarin mau Jumatan pulang tidur kok orang bangun-bangun. Tidur pulang dari tempat kerjanya setengah 12, dikiranya langsung ke masjid sholat Jumat, tahu-tahu tidur pulas orang bangun-bangun. Jam setengah 3 dibangunin sama bininya pulang kerja, udah kaku pak. Sehat dia, besar dia badannya, kuat dia, tapi kalau sudah kehendak Allah maka kita nggak bisa menundanya. Besok baiklah meninggalnya. Emang malaikat CS kita. RT aja yang CS pertama kita ngopi bareng merokok joinan, kadang sebatang kita kontek 2. RT kira dapat duit nggak mau bareng-bareng, itu RT. Apalagi malaikat Allah. Yang jelas manusia akan mendapat gilirannya masing-masing, entah kapan, di mana kita meninggal dunia. Kalau bisa mesen enaknya kita meninggal pas lagi sujud di masjid ya, enaknya. Tahu-tahu lagi nyelek jablay mati modal. Nauzubillah. Nggak bisa pesan kita sama Allah. Cuman kita hanya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dunia dikategorikan termasuk golongan husnul khotimah. Kalau pengen pesan mah Pak Haji Majid duluan. Kata Pak Haji Majid, ya Allah ya Rabbi, matikan saya dalam keadaan sujud. Pengennya kayak gitu. Cuman karena kita nggak bisa pesan dengan Allah, nggak bisa pesan dengan yang namanya malaikat Ijrail sang pencabut nyawa, ya lost. 3 perkara yang sudah dirasakan oleh Allah. Yang pertama rezeki, yang kedua jodoh, yang ketiga maut. Jodoh kita bilang dia cakep banget. Nih kata Haji Majid waktu masih muda, perempuan cakep banget nih, tetangga sebelah. Pokoknya udah dibawain makanan, udah dibawain sayuran, pun serantang itu penuh buat dia semua. Dalam desa. Perjalanan 2 tahun pacaran cuma colak-colek doang. Tahu-tahu gagal. Urusan jodoh, urusan Allah. Haji maju melancong ke daerah Pondok Aren, ternyata ada tanda montok, dapat dia. Itu jodoh mah kayak gitu. Jadi jodoh mah nggak bisa dipaksa. Perkara 3 itu, yang pertama rezeki, yang kedua jodoh, yang jalan-jalan yang apa Haji Murdani. Ibu ngutang beras di rumah nih. Dia utang aja udah DP tanah. Iya, gue ngutang beras karung sama si Ucok. Ngutang rokok ya kan sekelok. Ngutang susu 2 kaleng. Ngutang telur 2 kilo. Kata Haji Maju, tenang Cok. Gua habis ngukur tanah mau dibayar, tenang aja. Besok 3 hari pokoknya lunas urusan beras dah. Ucok percaya. Kenapa? Karena emang dia baru pulang ngukur. Dapat 3 hari, ditunggu-tunggu sama si Ucok. Haji Maju udah pusing banget.
Yang DP orang ada kabarnya, yang ngukur tanah pada ngilang. Tinggal kita perkara, gua kebayar kagak ini beras ya, gua kebayar kagak ini rokok, mana sesolok lagi di situ aja di sini. Ini sebuah takdir Allah. Yang namanya rezeki, jodoh, maut itu sudah aturan Allah. Kita ini manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Kita mah hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ketika sudah beribadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terserah Anda mau melakukan apa. Yang penting yang jelas kita mendapatkan rezeki yang halal, yang benar-benar Allah redho buat kita miliki itu hartanya. Amin ya rabbal alamin. Intinya rezeki, jodoh, maut sudah aturan Allah. Manusia hanya perkaranya untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ini kadang-kala kita percaya sama duitnya doang, Pak Haji. Pak Haji ya? Nyari duit kemana-mana ya kan, ke Bogor ya kan, pokoknya jauh-jauh nyari duit mah. Sholat kagak, kan PA tuh orang. Yang wajib bukan nyari duit, yang wajib taatnya kita kepada Allah. Nah, ketika sudah taat kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan khusyuk, maka Allah yang mengatur rezekinya. Nggak usah jauh-jauh. Jadi yang mengatur tiga perkara ini Allah. Kita mah tugasnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu doang. Kalau kemana-mana kita nyampe, ke luar negeri nyampe, ke Lampung nyampe, ke Jambi nyampe, ke Masloh nyampe-nyampe. Ke golongan apa tuh orang? Gila kan masih apa sampai mana? Masya Allah. Manusia punya jasmani dan rohani. Jasmani diajak ngaji, males. Kenapa? Kadang-kadang encoknya kamu. Pada ruhaniyahnya ingin taat kepada Allah. Ayolah ke masjid, ayolah ke majlis taklim, ngaji bareng sedikit mah. Jasadnya encok kamu. Ini migrain orang sembuh-sembuh. Udah gigi bener-bener kumat lagi. Emang dasar nasib ya kan, lengkap banget penyakit tuh. Dikasih kepokan duit baru hilang. Itu penyakit ibu-ibu tuh. Makanya bahwa kalau punya istri monyong terus tiap hari, rungsing kelihatannya udah kayak budelang kentut, ya kan, ibu ajak kayak apa ajak ke toko emas. Sama ke ATM, wah girang banget. Penyakitnya hilang semua. Monyongnya hilang, pusingnya hilang, migrainnya hilang. Ya bu, udah ke toko emas hilang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang jasmani dan rohani. Ruh pengennya sholat, jasmani malas banget. Diajak sholat, Pak Haji ngajak Yuji sholat. Aduh, kalau gue punya buat nih belum ada yang cair. Haji maju sholat, yang lain mah temennya nggak ada sholat, apa nungguin cair. Ini manusia percaya sama cair doang, cair duitnya doang, tapi nggak percaya siapa yang mencairkan uang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita berpikir bahwa dalam arkanul iman yang 6 perkara ada kata-kata yang terakhir beriman kepada takdir Allah. Dan takdir Allah ini ada 2, jangan pikir 1 doang. Takdir Allah ini ada 2, takdir baiknya dan juga takdir buruknya. Enggak semua manusia dikasih untung, paling bulan besok dia rugi. Enggak setiap hari kita usaha untungnya sama 3 juta, lah minggu besok bisa aja 2,5 juta. Itu namanya untung dan ruginya manusia. Maka manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari dia harus mengimani 6 daripada rukun iman yang tertera dalam hukum Islam kita. Jangan lupa, kayak Pak Haji Maju megang tasbihnya rajin banget. Sepertiga malam dia bangun, kita belum tentu Pak. Kalau ada bola doang kita bangun. Wah, piala final nih malam ini nih. Dari sore udah tidur, jam 11 bangun. Pas lagi nobar mah
Giliran ngaji masya Allah udah ukur-ukuran mata. Baru Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Merem. Orang udah pikir ya kan cepet aman ngaji Yasin. Lu tidur. Manusia kayak gitu. Ruhnya pengen taat kepada Allah, cuman jasadnya kadang-kala yang bikin baik acaranya banyak banget. Itu jasad, ini badan kita, Pak. Badan kita. Ini DKM Masjid dan Raud menjabarkan dia pemberitaan pada para jamaah, yuk kita ngaji ini malam Jumat, ngaji mingguan. Tempatnya di sama masjid ya kan. Pikir-pikir ya di masjid ngaji ini paling juga aku doang. Kalau di rumah makan lumayan baik, ada lontong, ada jeruk, ada salad. Kan ngaji di masjid sih paling aku doang. Malas jasad tuh. Pada ruh kita pengen sekali taat kepada Allah, pengen karena emang ruh diciptakan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ruh kan manusia ketika ditiupkan ruhnya pada cabang bayi umur 140 hari, umur 4 bulan perjalanan, ditiupkan ruhnya, perjanjian kepada Allah, ruh pengen taat kepada Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang jasad habis dari masjid, pulang dari masjid ya kan nongkrong di pos, nggak tahu pos mana, ngobrol ngalor ngidul ya kan ada janda lewat, diikutin apa kemana, apa ke Gunung Sindur, padahal rumahnya mau di Pondok Kacang. Coba bayangin, ruh pengen menolak hal itu, tapi jasadnya yang membawa mereka. Maka kalau ruh masih nempel sama jasadnya, yakin manusia bisa kategori dia baik, bisa kategori dia buruk. Tapi kalau ruh sudah berpisah dari jasadnya, nih buktinya Pak Arif. Pak Arif ini ruh dan jasadnya sudah berpisah. Maka ketika ruh berpisah dengan jasadnya, jasadnya berbaring kaku, diantarkan ke pusara terakhirnya, peristirahatan terakhirnya, yakni makan atau kuburan. Betul? Kayak gitu. Ya, kalau sudah masuk ke alam kubur mah 3 perkara: ahluhu wa maluhu wa a'maluhu. Ahluhu ini saudara, keturunannya, anaknya, istrinya. Ketika almarhum masuk ke alam barzakh, almarhum dimasukkan ke alam kubur, dipendam, diinjak-injak, ditaburkan bunga-bunga setaman. Sholat itu selesai, ditinggalkan oleh keluarganya, saudaranya berubah, pokoknya pulang semua. Ahluhu, saudara. Bini yang katanya sayang mak sama kita, Pak, kita dipendem mak, masuk ke alam kubur kagak ada. Bini cita-citanya bini masuk nemenin kita, bini PA kalau kayak gitu. Lo ngapain masih banyak duda keren tidur sama mayat? Sama seorang suami ketika istrinya masuk ke alam kubur, dipendam dia. Kata suaminya, sorry mah, gelang kamu, cincin kamu, kalung kamu yang kemarin aku buat nikah lagi. Tahu-tahu calonnya siapa? Temen di WA grupnya, terus suwe banget. Jadi pager makan tanaman. Bukan orang sini, Uno orang regensi. Katanya sudah pindah ke sini bulan kemarin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruh ketika sudah berpisah dengan jasadnya, masuk ke alam barzakh, ini jasadnya, ruhnya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lucu-lucu kita ditinggalin ahluhu wa malu, harta kita. Mobil yang nganterin sampai ke parkir makam, mobil dibawa pulang lagi bayar sama bini kita. Motor yang kita sayang banget, NMAX ukuran terbaru 2022. Itu motor NMAX nggak mungkin masuk ke alam kubur. Kalau mungkin ada jenazah, motor NMAX terbaru dimasukin ke alam kubur, Ustaz Hambali duluan yang ngambil motornya. Lumayan buat ngegrab. Memang kagak ada. Amaluhu, hartanya akan dibawa kembali ke rumahnya masing-masing. Semua harta bendanya dibawa. Yang tertinggal dengan amaluhu, amalnya ketika hidup di alam dunia.
Kalau ahli kubur ini amal ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya juga bagus, sodakohnya juga bagus, Pak, insya Allah di alam kubur ketika malaikat munkar dan nakir mempertanyakan di alam kubur, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau yang meninggalnya ahli ibadah. Ahli ibadah yang tukang sholat, tukang ngaji, yang zakatnya ini nggak pakai mikir-mikir, yang sodakohnya ini nggak pakai lihat dompet. Ini mau sodako ngeliat dompet itu diintip. Ada gocapan, ada 20-an, ada 10 ribuan, ada gocengan sama 2 ribuan. Dari jauh kotak amal, pas sholat Jumat, ini kotak amal udah mau hampir dekat ya kan. Dari jauh udah bibirnya udah mau baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas mau dekat kotak amal berubah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Takut banget sama kotak amal. Udah gitu bari merem lagi bacanya. Asalkan sebelahnya kan tidur kita. Astagfirullah, astagfirullah. Lewat tuh kotak amal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu dompet aman, Pak. Tapi bukan orang sini. Tanjung Priok. Bisa aja kan mungkin. Mainnya jauh banget kalau ke Gunung Muncul. Ini nyari apa nih Lumpin? Galian mulu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau saja kita beribadah saja sudah hitung-hitungan di hadapan Allah, Allah mah enggak pernah hitung-hitungan, Pak. Bayangkan nikmat yang Allah berikan yang sungguh luar biasa. Bangun tidur kita masih bisa melek mata kita. Bayangkan orang yang operasi mata puluhan juta, bahkan ratusan juta. Bayangkan nikmat yang luar biasa Allah berikan sama kita. Cuma kita ini nggak pernah berpikir. Kita hanya berpikir bahwa kita pengen dapat duit banyak, harta, jabatan. Nah, itu yang kita pikir. Tapi kita nggak berpikir dari bangun tidur mata kita masih bisa melek, badan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa melangkah. Coba bayangkan saudara kita yang berbaring di rumah sakit yang ketara orang sembuh sampai sekarang, kalau bisa mah dioperasi diganti matanya, mahal ratusan juta. Tapi sungguh luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuman manusianya yang nggak pernah bersyukur, betul? Kalau kita pikir Allah sudah mengeluarkan ayatnya, wa iz ta'azzana rabbukum la in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayatnya ini jelas. Wa iz ta'azzana rabbukum la in sakartum, kalau kamu syukur atas nikmat Allah. Nikmat mana? Nikmat yang Allah berikan dari bangun tidur kamu sampai kamu bisa tidur lagi, dari kamu berangkat dari rumah sampai ke lokasi kerja kamu, dari kamu pulang kerja sampai kamu sampai lagi ke rumah kamu, kamu berusaha untuk hidup menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sukses di mata Allah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita, selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat ini akan ditambah oleh Allah. Kenapa? Karena hambanya, manusianya bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kamu kufur atas nikmat Allah, dikasih harta kamu gak mau sholat, dikasih rezeki gak mau sholat, dikasih pangkat dan kedudukan masih kagak mau sholat. Inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah tungguin. Azabnya sangat pedih. Kalau saja kita bersyukur kepada Allah nikmat yang diberikan kepada kita semua, kita masih sujud kepada Allah. Hablum minallahnya kita perbaiki, hablum minannasnya kita nggak pernah tinggalkan kepada manusia. Pak, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tuh kayak gitu Pak. Mulai sekarang lah,
Kalau kita pengen untung gede, dunia kita banyak, nggak usah jauh-jauh deketin Allah. Nggak usah coba kita bayangkan RT lagi duitnya lagi banyak, kita jauhin, kita nggak dikasih duit sama RT. Kalau RT duitnya lagi banyak, kita deketin. Paling sangka dia lu ngapa sih deketin gua mau ngombe ya? Udah pokoknya mau ngomong apa sih deketin bae udah. Ya kali bae kecepretan 1 juta 2 juta mah. Sama Allah juga tuh kayak gitu, apalagi Allah itu manusia. Allah semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita istiqomah di hadapan Allah, ibadah yang luar biasa, Pak, insya Allah segala kebutuhan kita akan dikabulkan dan juga disediakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan pertemuan kita tuh diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lihat tempat majlis takziah ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mungkin diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita doakan kepada almarhum Arif Darmawan bin Bapak Usman, mudah-mudahan min ahlil khair, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita yang takziah mengirimkan doa ibu-ibu yang udah sibuk bungkusin beras sampai jadi lontong, mudah-mudahan amal ibadah ibu-ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang sakinah mawaddah warahmah. Pulang dari sini kali bae dapat duit segepok. Ya sampai bae. Ya kan ngarep begitu ya. Kan doanya dalam duha coba, yang di dalam lauk kita minta dikeluarin, kan sombong banget gitu ya. Lalu siapa minta begitu? Yang ada di dasar bumi kalau mau ya Allah keluarin, yang jauh deketin, yang atas turunin. Saya nggak sampai ke atas mah. Orang naik jambu aja udah keringet buntat. Kita berharap semua rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika Allah berikan rezeki kepada kita, senantiasa Allah berkahkan kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba pilihan Allah yang pantas nanti untuk mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.